Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Kali ini gue coba mau sharing ritual mandi wajib Windri. Windri ini motor Honda Wind kesayangan gue. Di sini gue nyiapin obeng minus. Ada juga kunci sok 12, kunci sok 14, ada plastik, dan yang terakhir seperangkat alat cuci. Oke, mau tahu ritual mandi wajibnya seperti apa? Yuk kita mulai. Yang pertama, kita ambil obeng minusnya dulu. Kita lepas tutup aki sebelah kanan. Kita lepas satu buah baut. Dan sekedar informasi, buat ngelakuin ritual mandi wajib si Windri ini, gue mesti ngelepas semua body set si Honda Wind ini, termasuk tangki juga. Setelah terlepas, tutup aki kita simpan di tempat yang aman. Begitu juga dengan baut akinya. Oke, setelah yang kanan selesai, kita bantai yang sebelah kiri. Kita lepas satu buah baut dengan obeng minus tadi. Dan buat teman-teman yang pakai baut 10 ataupun kunci lainnya, kuncinya tinggal disesuaikan aja. Oke, setelah terlepas kita kumpulin semuanya di tempat yang aman juga. Baut-bautnya juga. Setelah tutup aki kanan kiri selesai, kita mau ngelepas joknya. Untuk ngelepas joknya kita pakai kunci sok 14. Kita kendorin aja mur dari baut sok atas. Jadi untuk Honda Wind ini dudukan joknya dia nyatu sama baut sok atas. Jadi kita kendorin aja murnya kanan kiri. Setelah kendor, kita tinggal lepas joknya dengan cara megang bagian paling belakangnya, kita angkat ke atas dan tarik ke arah belakang. Oke, cukup mudah. Kita angkat dan tarik ke belakang. Dan untuk Honda Wind ini, bodi bagian paling belakang dia nyatu sama jok ya. Selanjutnya kita lepas tangki, kita pakai kunci sok 12. Kita lepas satu buah baut. Oke, setelah terlepas, bautnya kita simpan juga di tempat yang aman. Setelah baut terlepas, sebelum kita lepas tangki, jangan lupa kita perlu melepas selang bensinnya. Dan sebelum itu kita posisikan dulu keran bensin di posisi off. Untuk memastikannya, kita lihat arah panah dari tuas keran bensinnya. Kalau sudah di posisi off, kita tinggal cabut selangnya. Setelah selesai, kita tinggal melepas tangki dengan memegang bagian belakangnya. Kita angkat ke atas sedikit dan tarik ke arah belakang. Prosesnya hampir mirip seperti melepas joknya tadi. Kita simpan. Jika sudah, kita tinggal ambil plastik buat menutup bagian-bagian yang sekiranya haram buat terkena air. Yang pertama, kita tutup lubang intake filter udara. Jadi kita pakai plastik yang tadi, kita tutup lubang dari intake filter udara tadi. Kita tutup serapat mungkin dan serapih mungkin. Tujuannya agar air tidak masuk ke dalam intake dari filter udara tersebut dan kita lebih leluasa dalam proses mencucinya. Oke, cukup. Untuk plastik yang satunya lagi, kita pakai untuk menutup selang bensin. Oke, kita tutup serapi mungkin dan cukup. Masuk ke proses mandi wajibnya. Kita cuci bagian bodi dan tangki dulu. Dan buat teman-teman yang nggak ada mesin semprot, bisa pakai selang biasa ataupun juga ember. Proses mandi wajib si Windri ini gue lakuin sekitar sebulan sekali. Sisanya gue pasarin ke tukang cuci steam motor. Sebenarnya nggak ada yang spesial,
Cuma kalau dibongkar ini menurut gue sih lebih resik aja gitu kan. Dan kalau motor resik itu lebih enak aja dipakai dan dilihatnya gitu. Dan mumpung kebuka semua, kita cuci bagian luar dan dalamnya. Kita cuci bersih dan kita langsung bilas pakai air supaya tidak ada fleks bekas busa sabunnya. Dan untuk area-area yang sulit dijangkau, gue biasa pakai kuas. Kita cuci bersih bagian yang sulit ataupun yang mudah. Buat yang bagian-bagian gampang dijangkau, gue biasa pakai spons, atau juga teman-teman bisa pakai kain ataupun yang biasa teman-teman pakai di rumah. Untuk tangki juga bagian selangkangan dalamnya kita bersihin. Untuk yang nyelip-nyelipnya kita pakai kuas. Kalau udah, kita langsung bilas pakai air biar nggak ada fleks bekas busa sabun. Dan untuk menghindari fleks juga, kita bisa langsung lap kering dengan menggunakan kanebo. Kita lap kanebo bagian luar dan dalam. Dan biar cepat kering, biasanya gue jemur biar mendapatkan hasil yang kering maksimal, apalagi untuk bagian tangki dan jok, karena gue khawatir takutnya ada genang-genangan air yang bisa membuat jok itu busanya cepat kempes ya, atau juga di tangki malah cepat karat. Sambil nunggu tangki dan jok kering, kita bisa mulai cuci bagian rangka dari motornya itu sendiri. Oke, kita pakai spons ataupun kain untuk bagian-bagian yang gampang dijangkau. Kita cuci semaksimal mungkin. Dan untuk bagian-bagian yang sulit dijangkau, teman-teman bisa pakai kuas seperti tadi. Usahain kita semaksimal mungkin ya. Dan perlu diingat, sekali lagi gue ingetin, proses ini nggak sering-sering banget gue lakuin, cuma sebulan sekali aja. Kita kuas-kuas secara maksimal. Dan ini hasil setelah gue bilas pakai air. Cukup kelihatan resik. Ini tinggal gue lap kering pakai kanebo, dan setelah itu gue jemur. Dan sebagai informasi, biasanya gue jemur itu sekitar 3 sampai dengan 4 jam. Jadi kalau gue nyuci pagi hari, biasanya sore hari baru gue pasang-pasang lagi bodi dan tangki, untuk memastikan soket-soket dan kelistrikan yang tadi kita terkena air itu sudah kering maksimal. Dan biasa juga gue ngelakuin setiap libur gawe. Jadi karena motor ini juga gue pakai setiap hari buat ke kantor, jadi pas Sabtu Minggu aja baru gue kerjain. Dan inilah hasil setelah gue jemur sekitar 4 jam. Dan sekarang gue mau pasang lagi bodi dan tangki ke motornya kembali. Oke. Di sini gue udah nyiapin alat-alat dan juga baut-baut yang tadi gue lepas. Dan yang pertama, kita pasang tangkinya dulu. Untuk tangki, pastikan bracket dari tangki ini terpasang sempurna pada mounting. Ini adalah bracketnya, dan ini adalah mountingnya. Jadi kita usahain pasang dulu bracket ke mountingnya bagian depan. Setelah masuk sempurna, kita tinggal luruskan bracket lubang baut tangki bensin tadi. Usahain selurus mungkin ya. Oke, setelah lurus, kita tinggal pasang baut tangkinya. Dan juga kita siapkan kunci sok 12. Kita pasang ringnya, lalu kita pasang bautnya. Dan kita kencangkan. Oke, kalau cukup, jangan lupa juga kita harus pasang lagi selang bensinnya. Oke, kita masukin dulu selang bensinnya ke keran. Setelah itu, pastikan keran bensin pada posisi
on. Oke, cukup. Selanjutnya kita pasang jok. Untuk bagian jok ini ada dua bracket, kanan kiri, yang itu akan kepasang di bracket shock bearer atas. Dan untuk bagian depannya ini ada semacam hook yang akan nyantol ke bagian bawah tangki tadi. Untuk pemasangannya, kita fokuskan dulu bagian hook itu terpasang sempurna ke bagian rangka dulu. Oke, setelah masuk, kita tinggal memastikan bracket dari joknya itu terpasang sempurna ke baut shock atas. Kita pastikan kanan kiri masuk sempurna ke baut shock atas. Oke, seperti itu. Dan kalau sudah, kita tinggal kencangkan mur dengan kunci shock 14 kanan kiri ya. Kita kencangkan juga sebelahnya. Usahain sekencang mungkin karena ini baut murnya juga ngikat dari shock atasnya juga. Lalu kita pasang tutup aki sebelah kiri. Pastikan posisi klip ini terpasang sempurna di grommet. Jadi klipnya itu ada dua, satu dia nancep di grommet yang ada di tangki, untuk yang satunya lagi ada di bagian bracket jok. Jadi usahain klipnya dulu masuk ke grommet. Setelah itu kita tinggal pasang baut tutup akinya. Kita kencengin pakai obeng minus. Begitu juga kita pasang tutup sebelah kanan, ada dua klip. Perhatikan lubang bracketnya sama seperti di sebelah kiri. Jadi satu grommet itu ada di tangki, satu grommet lagi ada di bracket joknya. Setelah sudah, kita pasang baut tutup akinya. Kita kencengin pakai obeng minus. Oke, cukup. Dan inilah hasil dari ritual mandi wajib si Windri. Sekarang si Windri siap lagi nemenin aktivitas gue sehari-hari. Silakan sharing juga ritual apa yang teman-teman lakukan buat motor kesayangannya, biar kita bisa berbagi informasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan terima kasih sudah menonton.